Selamat pagi teman-teman, nama saya Sukarnen dari Futurum Corporate Finance Advisory. Saya ingin buat satu video singkat menyangkut IRR lagi. Oke. Jadi ini video adalah menyangkut internal rate of return, ya, understanding rate of return. Oke. Atau sorry, internal rate of return, IRR. Oke, Anda bisa mengunjungi website kami di www.futurumcorfinan.com, atau Anda bisa tulis email ke kami futurumcorfinan@gmail.com. Oke, ya mudah Anda bisa lihat website kami. Oke, jadi banyak orang menggunakan IRR ya, dengan menggunakan formula IRR, ya. Jadi calculating IRR is relatively simple karena we could just use IRR formula in Microsoft Excel. Oke, saya akan memberikan satu contoh yang sederhana. Misalnya ada year, misalnya 0, kemudian saya besarkan sebentar. Oke, jadi ini 0, saya bikin ya, misalnya. Saya kasih sedikit historis. IRR itu awalnya diperkenalkan oleh Keynes atau Boulding sekitar tahun 1936 atau 1935 ya. Jadi ini ada suatu konsep yang sudah cukup lama. Saya kasih tahun misalnya 5 tahun. Katakanlah kita ingin menempatkan, ini sebenarnya pertama kali dijelaskan oleh Keynes atau Boulding ya, dengan menggunakan analogi. Bentar, saya insert dulu supaya clear. Jadi ini first IRR term is introduced by Boulding or Keynes ya, and Keynes. Itu kita 1935 or 1936 ya. Ya, ini dia menggunakan apa yang disebutkan dengan dan ini juga salah satu kelemahannya ya daripada IRR, karena banyak orang tidak kenal. Sudah pertama kali itu diintroduce by using what I call saving bank analogy. Ini jadi problemnya nih, karena banyak orang yang tidak paham bahwa pertama kali itu diperkenalkan di menggunakan saving bank account. Contohnya begini, apabila Anda punya year, Anda deposit ya, deposit misalnya, saya bikin ke bawah aja ya kali ya. Sorry. Clear this. Year, misalnya di sini saya bikin 0, kemudian tahun kelima Anda ambil depositonya. Jadi pertama Anda deposit misalnya tahun pertama berarti 100.000 ya. Lalu kemudian Anda withdrawal. Berarti Anda akan tarik dananya setiap tahun, misalnya di sini berarti tahun pertama 10.000, tahun kedua ya anggap aja sama nih ya. Tahun terakhir Anda tarik jadi ini adalah interestnya. Kemudian tahun terakhir adalah interest plus principal. Make sense? Jadi ini adalah 110.000. Berarti kalau ini
adalah saving bank analogi ya. Jadi ini penting sekali istilah ini. Saya Ctrl B aja, ya, clear. Nah, ini untuk menghitung IRR tidak biasanya kalau begini berarti kita tahu bahwa ini minus ya. Berarti saya bikin di sini cash flow patternnya. Berarti yang pertama adalah minus, yang kedua adalah plus. Nah ini tidak tahu sulit, kita hitung coba IRR bisa nggak? Dari atas ke bawah 10%. Oke, magic numbers saya bold. Nah ini adalah saya bikin formula teks saja ya. Oke, jadi Anda bisa lihat dari mana saya peroleh ininya. Ini saya kasih warna sebentar. Saya bold, saya taruh di tengah, saya kasih sedikit light, kemudian Anda bisa kasih ini. Oke, jadi ini deposit 100.000, kemudian dapat bunga 10.000, dapat IRR 10%. Make sense, ini mudah. Nah, tetapi yang orang tidak paham, behind this simple calculation, it is not that simple. Anda mungkin surprise dengan statement saya. Kenapa saya bikin seperti ini? Saya gambarkan sama seperti di atas lagi ya. Tapi saya bikin di sini year, and then you have deposit, sama ya. Okay, and then you have interest here, and then you put, berarti harusnya tadi saya taruh di sini ya. Oke, saya geser sebentar ya. Depositnya saya taruh di sini, withdrawalnya saya taruh di sini. Oke, ya ini tetap sama. Nah, depositnya berarti saya copy ke sini. Nah, sebetulnya ini yang terjadi nih waktu di dalam IRR. Deposit lalu ada interest di sini. Oke. Kemudian di sini adalah balance of account. Balance of account. Oke, ntar saya ini berarti bukan cash flow-nya. Ini berarti saya format aja biru, hitam. Oke, saya kasih light sedikit. Taruh di tengah. Sebentar HP saya bunyi. Oke, dan ini yang terjadi sebetulnya. Ada satu deposit, interest, withdrawal, dan balance of account. Yang sebetulnya kita kadang-kadang dalam buku itu tidak dijelaskan bahwa ini sebetulnya yang terjadi. Nah, oke. Nah, year-nya oke, saya tinggal ya kita mulai lagi atau Anda copy dari atas juga boleh. Saya copy aja dari atas. Oke, deposit saya copy dari atas saja. Kemudian ininya juga saya copy dari atas. Lalu tinggal Anda tarik ke bawah. Oke. Ini yang terjadi ya. Nah, interest ini sebetulnya dihitung oleh IRR. Oke, saya kasih warnanya berbeda sedikit. Misalnya Anda kasih warna orange ya. Lalu balance of account-nya. Nah, karena dia saving bank analogy, because ini adalah saving bank analogy, berarti saldonya kita kan tetap sama, 100.000. Ya, kita naruh uang di deposito 100.000, berarti saldonya akan sama. Saya hard coded aja ya. Saya kasih warna biru supaya miring ya, karena saya hard coded. Jadi 100.000. Kemudian di sini dana Anda tetap apa? Ya tetap sama, karena kan deposito Anda belum tarik. Ya, sampai terakhir. Terakhir menjadi 0. Oke, perhatikan ini, saya kasih warnanya merah biar mencolok. Saldo kita tidak bergerak sampai terakhir menjadi 0. Artinya, setiap bulan bank atau financial institution itu memberikan Anda bunga 10%. Memberikan Anda bunga 10% sesuai dengan IRR ini. Nah, IRR ini Anda bisa taruh ke sini, kemudian Anda fixkan aja F4, kemudian Anda copy ke bawah, dan ini sebetulnya yang terjadi. Logis sekali kan ya. Oke, berarti
tahun pertama Anda dapat 10% dari sisa saldo yang ada di deposito, dalam hal ini 100.000. Dan ini akan terus berlangsung sampai dengan tahun keempat, tahun kelima. Oh sorry, ini belum saya. Karena ini at month end. Oke, berarti Anda terima apa namanya 10.000 setiap bulan. Yang dimana 10.000 ini Anda tarik sebagai withdrawal. Makanya cash flow-nya menjadi cash flow pattern-nya ya jadi tinggal ya ini yang Anda ambil 10.000 kemudian sampai terakhir 10.000 plus yang Anda tarik dari awal. Withdrawal-nya jadi ini adalah 10.000 ditambah dengan saldo yang Anda tersisa. Oke, berarti sesuai dengan withdrawal ini. Oke, yang ini kan berarti bunganya semuanya. Oke, sederhana kan? Ini yang disebut dengan saving bank analogi. Ya. But this is problematic when we bring, kalau ini deposito gampang ya, karena saldo kita 100.000 itu fix di bank. When we bring this case to project finance, ya, yeah. Okay. Why? Because balance of account is not is not always known. Anda akan kaget ya, karena kita tidak, karena balance of account dalam hari ini berarti nilai project ya. Berarti ini sama dengan project value. Atau Anda bisa menggunakan kalau property berarti or property value-nya. It's not known. Ini jadi problem. Jadi balance of account ini faktornya. Ini tidak selalu Anda bisa ketahui. Oke? Nanti dalam video kedua, seri kedua saya akan membicarakan bahwa pada waktu kita membawa saving bank analogi ke properti atau ke project, ini menjadi problem dengan IRR ya. Oke? Sampai ketemu di video kedua. Terima kasih.